Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ros Rostini di ruang PPKN. Untuk hari ini, kita akan membahas mengenai bab 3, masih di kelas 11, tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Materi yang akan dibahas pada pertemuan hari ini adalah tentang makna sistem hukum di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini, pertama, peserta didik dapat memahami sistem hukum di Indonesia. Kedua, peserta didik dapat menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum di Indonesia. Definisi hukum. Pada hakikatnya, kalau kita berbicara mengenai hukum, sebenarnya merupakan sebagai pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba kita bisa bayangkan, jika seandainya di negara kita tidak ada hukum, dapat diperkirakan akan terjadi kesemrawutan dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, kalau seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, kita tidak akan dapat memperkirakan ke arah mana seorang pengendara kendaraan bermotor akan berjalan, apakah di sebelah kiri atau sebelah kanan. Pada saat lampu menyala merah, apakah pengendara akan berhenti atau jalan? Dengan adanya peraturan lalu lintas, maka para pengendara kendaraan bermotor harus berjalan di sebelah kiri. Jika lampu pengatur lalu lintas berwarna merah, maka semua kendaraan harus berhenti. Arah lalu lintas menjadi tertib dan keselamatan orang pun dapat terjamin. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa kalau kita bicara mengenai definisi hukum, bisa diartikan sebagai sekumpulan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup yang mengatur kehidupan manusia yang bersifat memaksa, mempunyai sanksi yang tegas, dan dibuat oleh badan resmi, yaitu negara. Definisi hukum menurut Ernst Utrecht. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah maupun larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat. Sebenarnya, kalau kita berbicara mengenai definisi hukum, teramat sangat sulit untuk menentukan definisi sebuah hukum. Tetapi pada intinya, hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Pertama adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun tujuan hukum adalah 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Demikianlah materi dari makna dan karakteristik hukum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Kamsahamnida.